Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Dulu mereka adalah sepasang kekasih muda yang bersinar di panggung seni Jawa Timur, Arya Galih, dalang sekaligus penyanyi dangdut penuh pesona, dan Niken Salindri, sinden cilik yang bersuara emas dan diwarisi darah maestro. Namun dunia hiburan memisahkan mereka. Cinta mereka terkubur diam-diam, terkunci di balik kontrak dan sorotan kamera. Tahun-tahun berlalu, tak ada kabar, sampai sebuah lagu berjudul, Salindriku, mengguncang Jawa Timur. Sebuah lagu rindu, yang memanggil kembali masa lalu, dan membuka luka yang belum sembuh. Ketika ayah Niken jatuh sakit dan restu cinta muncul dari ranjang rumah sakit, satu panggung kembali menyatukan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah cinta yang lahir dari panggung, bisa bertahan di luar sorotan lampu? Sebuah kisah cinta, seni, dan perjuangan, yang akan membuatmu percaya bahwa suara hati tak bisa dibungkam oleh dunia. Langit Magetan sore itu berwarna jingga tembaga, ketika suara gamelan mengalun lembut dari panggung seni rakyat di alun-alun kota. Di balik kelir pertunjukan, tampak sosok muda berdiri tenang memegang wayang, dialah Arya Galih, dalang sekaligus penyanyi dangdut berbakat yang tengah naik daun. Penonton terpukau, bukan hanya karena kepiawaiannya memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi karena ia menyelipkan lagu-lagu dangdut bernuansa Jawa yang ia ciptakan sendiri. Namun malam itu berbeda, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia akan tampil berduet dengan Niken Salindri, sinden cilik yang namanya tak asing lagi bagi pecinta seni tradisional. Niken muncul dari balik tirai, mengenakan kebaya biru muda dengan riasan lembut dari tangan ibunya, Wiwin Arumita. Suara sindennya melengking halus, merambat seperti angin malam yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Arya yang melihatnya dari samping panggung tak bisa menyembunyikan senyum kecilnya, sebuah senyum yang menyimpan kenangan bertahun-tahun silam. Mereka dulu bukan sekadar rekan duet. Di antara suara gamelan dan panggung keliling desa, tumbuhlah benih cinta remaja yang polos, namun sangat dalam. Arya ingat betul, pertama kali ia jatuh cinta bukan karena suara Niken, tapi karena semangatnya menjaga warisan seni sang ayah, Ki Degleng Gondosupono, dalang legendaris Jawa Timur. Arya yang saat itu masih belajar dalang merasa tertarik dengan kecerdasan dan keteguhan hati Niken. Meski usianya lebih muda, Niken punya wawasan yang tajam tentang budaya Jawa. Arya sering mencuri pandang saat mereka latihan bersama, menulis lagu berdua hingga larut malam, sambil meneguk teh panas buatan Wiwin. Namun, cinta mereka harus tumbuh dalam diam, tersembunyi di balik tirai panggung dan suara tepuk tangan. Perbedaan usia, jadwal padat, dan sorotan publik membuat mereka tak pernah berani mengakui hubungan itu secara terbuka. Arya tahu, bila kisah ini terungkap, akan ada banyak pihak yang terusik. Terlebih setelah Wiwin menikah lagi dengan Abah Soleh, manajer yang sangat protektif terhadap Niken. Ia mengatur semua, termasuk siapa yang boleh dekat dengan anak tirinya. Meski begitu, hati tak pernah bisa dibohongi. Setiap kali mereka berduet, seperti ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan mereka saling menghindar di depan publik, namun selalu bertemu di jeda lagu. Dalam lagu-lagu ciptaan Arya, selalu ada satu bait yang diam-diam ia tujukan hanya untuk Niken. Dan Niken, selalu tahu itu. Tapi tak pernah berkata apa-apa, hanya menanggapinya dengan senyum kecil yang menyimpan 1000 rahasia. Malam itu, setelah pertunjukan selesai dan penonton bubar, Arya duduk sendiri di belakang panggung. Suara musik sudah redup, tapi bayangan wajah Niken masih mengganggu pikirannya. Ia tahu betul bahwa rasa itu belum mati. Dan yang membuat hatinya makin gelisah, apakah Niken juga masih menyimpan rasa yang sama? Atau, semuanya telah dikubur bersama ketenaran yang kini mereka jalani masing-masing. Angin malam Magetan berembus dingin. Di kejauhan, Arya mendengar samar suara sinden Niken menyanyikan lagu pamungkas mereka tadi. Ia memejamkan mata, dan dalam benaknya hanya ada satu kata, kangen. Seminggu setelah penampilan mereka di Magetan, suasana hati Arya Galih justru semakin suram. Sejak malam itu, Niken tak pernah lagi membalas pesannya,
bahkan sekadar menyukai unggahan lagu baru Arya di Instagram pun tidak. Seolah angin membawa gadis itu menjauh, perlahan tapi pasti. Arya tahu betul bagaimana dunia hiburan bisa begitu kejam, semua yang tampak indah di atas panggung seringkali hanyalah kepalsuan. Tapi yang menyakitkan adalah, mereka tak pernah sempat bicara, tak ada penjelasan, tak ada salam perpisahan. Hari-hari berikutnya, kabar tentang penandatanganan kontrak eksklusif antara Niken dan label besar dari Jakarta mulai ramai di media. Tak lama setelah itu, Abah Sholeh mengumumkan bahwa Niken akan berfokus pada proyek solo dan tak akan menerima ajakan duet dalam waktu dekat. Arya membaca berita itu dengan dada sesak. Bukan hanya karena urusan profesional, tapi karena keputusan itu diambil tanpa sepatah kata pun padanya. Hanya diam yang menjawab, dan itu lebih menyakitkan daripada penolakan terang-terangan. Malam demi malam, Arya menatap layar ponselnya, memutar ulang video duet mereka. Ia tahu, suara dan tatapan Niken malam itu bukan akting. Ada rasa yang nyata, namun, dunia mereka tampaknya sudah berubah. Di balik senyum Niken dalam wawancara televisi, Arya bisa membaca sorot mata yang terpenjara. Sejak Wiwin menikah lagi dengan Abah Sholeh, kontrol terhadap hidup Niken makin ketat. Ia tak lagi bebas menentukan pilihan, termasuk dalam hal cinta. Arya pernah mencoba menghubungi langsung Wiwin, ibunda Niken yang dulu dekat dengannya, tapi jawaban yang ia terima membuat hatinya remuk. Arya, kamu anak baik, tapi sekarang bukan waktunya ganggu Niken. Fokus saja sama kariermu sendiri. Kalimat itu seperti tembok tinggi yang tak bisa ditembus. Arya hanya bisa tertawa pahit. Fokus pada karir. Bagaimana bisa, jika setiap lagu yang ia ciptakan selalu kembali ke satu nama, Niken Salindri. Waktu terus berjalan, Arya mulai menghindari panggung-panggung besar dan lebih banyak tampil di acara desa, menyepi dari hiruk-pikuk dunia hiburan. Banyak orang bertanya kemana Arya Galih yang dulu bersinar. Namun tak ada yang tahu, bahwa di balik bayangannya yang gagah sebagai dalang dan penyanyi, ada luka yang masih menganga. Ia kehilangan bukan hanya cinta, tapi juga sahabat panggung, dan ruh dari lagu-lagunya sendiri. Di sisi lain, Niken pun tak hidup dalam kemewahan semanis kelihatannya. Di antara jadwal padat, latihan vokal, dan wawancara media, ia menyimpan satu rasa bersalah yang terus menghantui, kenapa ia tak memperjuangkan Arya. Tapi ia tak berdaya, semuanya diatur, dijadwal, dikontrol. Bahkan untuk sekadar menelepon Arya pun, ia tak diberi ruang oleh Abah Sholeh. Ia hanya bisa menangis diam-diam di balik kamar hotel setelah tampil. Lagu-lagu dangdut yang dulu membuatnya tertawa, kini terasa seperti pisau yang mengiris perasaannya sendiri. Perpisahan mereka bukan karena benci, bukan karena salah satu mengingkari. Tapi karena keadaan, karena dunia yang memisahkan dua insan yang saling mencintai namun tak bisa bersatu. Dan malam-malam panjang itu, keduanya masih sering memandang langit yang sama, sambil bertanya dalam hati masing-masing. Apa kamu juga masih merindukanku? 2 bulan setelah Niken menghilang dari hidupnya, pagi di Magetan yang biasanya terasa biasa saja mendadak menjadi berbeda bagi Arya Galih. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, hanya berisi singkat. Ki Degleng Gondosupono masuk rumah sakit. Stroke kedua. Keadaannya kritis. Arya membeku. Namanya langsung terlempar ke masa lalu, pada sosok pria tua bijak yang pertama kali mengajarinya filosofi wayang, yang pernah memanggilnya anak sendiri, karena begitu dekat dengan Niken. Arya tahu, meski cintanya pada Niken tak direstui secara terbuka, Ki Degleng adalah satu-satunya orang yang mengerti kedalaman hubungan mereka. Tanpa berpikir panjang, Arya memacu motornya ke rumah sakit di Ponorogo tempat Ki Degleng dirawat. Sesampainya di sana, suasana ruang ICU sunyi dan dingin. Di balik kaca, ia melihat tubuh tua yang dulu begitu gagah saat memainkan wayang, kini terbaring lemah dengan selang di hidung. Dan di sudut ruangan, tampak sosok Niken, duduk menunduk sambil memegang tasbih. Arya berdiri terpaku, dadanya sesak. Ia ingin masuk, ingin menyapa, tapi tubuhnya tak bergerak. Yang bisa ia lakukan hanya menatap dari jauh, seperti orang asing. Niken mengangkat kepala, mata mereka bertemu. Sejenak waktu seperti berhenti. Tak ada senyum, tak ada lambaian tangan. Hanya tatapan penuh luka, penuh rindu, dan pertanyaan tak terucapkan, mengapa kamu datang, dan mengapa kamu baru sekarang?
Abah Soleh yang melihat Arya dari ujung lorong segera berdiri dan menghampirinya. "Terima kasih sudah datang. Tapi sebaiknya kamu jangan buat suasana makin rumit," ucapnya dingin, dengan nada peringatan. Arya hanya menunduk. Ia tahu, ini bukan tempat dan waktu untuk berdebat. Tapi hatinya ingin berteriak, "Aku datang bukan untukmu, tapi untuk dia, dan ayahnya." Beberapa hari kemudian, kondisi Ki Degleng membaik perlahan. Ia mulai bisa bicara pelan dan mengenali orang di sekitarnya. Saat Arya nekat kembali menjenguk, ditemani sahabat lamanya dari komunitas seni, Wiwin, Ibunda Niken, hanya diam saat melihatnya. Namun saat Ki Degleng menyadari kehadiran Arya, air mata turun di pipinya. Dengan suara parau, ia berkata, "Kamu datang juga, Le, aku masih ingat gendingmu yang mengalun di malam terakhir kalian duet. Lagu itu yang membuatku menangis." Arya duduk di samping ranjangnya, menggenggam tangan Ki Degleng. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan kehangatan yang tak bisa digantikan oleh panggung atau popularitas. "Pak, saya minta maaf. Saya belum sempat pamit, waktu itu," kata Arya, suaranya nyaris tak terdengar. Ki Degleng mengangguk pelan. "Yang penting kamu masih peduli, Arya. Cinta dan seni, itu jangan pernah kamu buang. Termasuk cintamu pada anakku." Di luar ruangan, Niken mendengar percakapan itu. Bahunya bergetar menahan tangis. Ia tak menyangka ayahnya masih menyimpan memori tentang Arya. Bahkan di tengah kelemahannya, nama Arya masih hadir di pikirannya. Malam itu, Niken menuliskan lirik lagu baru dalam buku catatannya. Judulnya, Gending Rindu. Dan hanya satu orang yang pantas menyanyikannya bersamanya, lelaki yang masih berdiri di balik bayangan, setia menunggu tanpa kata. Hujan gerimis menyapu pelataran rumah sederhana Arya Galih di Magetan. Di dalam kamar yang penuh kertas lirik dan alat musik tradisional, Arya duduk mematung di depan keyboard tuanya. Di meja, foto lama saat ia dan Niken tampil bersama dalam pentas keliling tergantung penuh debu, namun hatinya masih menyimpan setiap detiknya dengan utuh. Sejak menjenguk Ki Degleng, bayangan Niken kembali menyelimuti pikirannya. Ia tak bisa lagi membendung kerinduan yang telah lama ia tekan. Maka malam itu, ia mulai menulis lagu. Tangannya gemetar saat menekan tuts pertama. Gending Jawa mengalun pelan, lembut, seperti suara hati yang enggan berteriak. Ia menyatukan unsur sinden, kendang, dan dangdut modern menjadi satu aransemen. Judul lagu itu hadir begitu saja dalam benaknya, Salindriku. Ia tahu, hanya satu orang yang pantas menerima lagu ini. Lagu yang tak hanya tentang cinta, tapi juga tentang kehilangan, pengkhianatan waktu, dan doa yang tak pernah selesai. Saat lagu itu selesai direkam secara sederhana di kamarnya, Arya mengunggahnya ke media sosial dengan caption pendek. "Untukmu yang dulu mengisi ruang kosong di antara gending dan gelapnya panggung. Aku masih di sini, memainkan nada yang sama." Dalam hitungan jam, video itu meledak. Di TikTok, YouTube, hingga Instagram, nama Arya Galih kembali diperbincangkan. Netizen mulai berspekulasi, lagu ini pasti tentang Niken Salindri, mungkinkah mereka akan duet lagi? "Duh, ini lagu kerasa banget lukanya," komentar demi komentar membanjiri akun Arya. Di Jakarta, Niken baru saja selesai tampil di acara TV ketika manajernya, Abah Soleh, menunjukkan video lagu itu dengan wajah tegang. "Lihat ini, dia cari panggung lewat kamu lagi," ucapnya ketus. Namun Niken tak menghiraukannya. Air matanya jatuh tanpa suara saat mendengar bait pertama lagu itu. Ia tahu betul, Arya sedang bicara dengannya. Bukan melalui pesan, bukan melalui telepon, tapi lewat cara yang paling mereka pahami, musik. Niken masuk ke kamar hotel, mengunci diri, dan memutar lagu itu berulang kali. Dalam liriknya, ada potongan kenangan yang begitu familiar, suara hujan di atap kamar latihan mereka dulu, cara Arya menyebut namanya saat bercanda, dan nada minor di bagian akhir yang selalu ia minta untuk diubah, tapi tak pernah diubah. Itu bukan lagu biasa, itu adalah surat cinta yang tertunda. Namun, tangis Niken berubah menjadi sesak ketika ia membaca berita bahwa Arya akan tampil di Festival Budaya Jawa Timur bulan depan, di panggung yang sama tempat mereka dulu pertama kali berduet. Tanpa diminta, netizen mulai meminta Niken untuk hadir dan menyanyikan lagu itu bersama.
Desakan publik semakin kuat, tapi di balik itu semua, Niken tahu, keputusan ini akan berisiko besar bagi kariernya, dan bagi restu dari orang-orang terdekatnya. Malam itu, Niken menuliskan pesan di catatan hariannya. Kalau aku harus memilih antara karir dan suara hatiku, mungkinkah aku bisa memperjuangkan keduanya? Arya, apa kamu akan tetap menungguku di panggung itu? Langit Surabaya kelabu pagi itu, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Festival Budaya Jawa Timur tengah bersiap digelar di lapangan terbuka Taman Budaya Cak Durasim. Ribuan penonton dari berbagai kota mulai memadati area sejak siang hari. Spanduk besar bertuliskan, "Dari Gending ke Dangdut, Warisan dan Cinta Nusantara," menghiasi panggung megah. Di daftar penampil utama tertulis satu nama yang membuat publik gempar, Arya Gali, Special Performance, SALINDRYKU. Tapi ada satu pertanyaan yang menggantung di udara, apakah Niken Salindri akan hadir? Di balik panggung, Arya Gali duduk memejamkan mata, mengenakan beskap hitam dan belangkon khas Magetan. Di telinganya terpasang earpiece, tapi di hatinya hanya ada satu suara, apakah dia datang? Lagu, Salindriku, akan ia bawakan malam ini sebagai puncak penampilan. Ia tidak mengatur siapapun untuk duet. Ia tidak tahu apakah Niken melihat panggilannya lewat lagu. Tapi ia datang, dan menunggu, seperti panggung ini memang tak lengkap tampaknya. Sementara itu, di Hotel Bintang 5 tempat para artis festival menginap, Niken Salindri berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya merah marun buatan ibunya sendiri. Riasan wajahnya nyaris sempurna, tapi mata itu tak bisa menyembunyikan kebimbangan. Di belakangnya, Abah Soleh berdiri sambil melipat tangan. Kalau kamu naik ke panggung itu, jangan salahkan Abah kalau semua kontrak kita dicabut. Kita punya kesepakatan, suaranya tajam, penuh ancaman. Niken gemetar, tapi ia hanya berkata pelan, aku tidak akan menyanyi, kalau bukan dengan hati. Wiwin Arumita, yang melihat perdebatan itu dari sudut ruangan, akhirnya angkat bicara. Soleh, jangan kau bunuh suara hatinya. Kau mungkin suaminya, tapi aku ibunya. Dan, aku tahu, panggung ini adalah panggung jiwanya. Kalau dia memilih untuk diam di bawah perintahmu, maka suara sindennya akan mati perlahan. Suasana menjadi tegang. Niken menangis, lalu berlari keluar kamar, meninggalkan kebaya, manajer, dan semua rencana yang disusun rapi oleh dunia hiburan. Menjelang malam, penonton mulai resah. Arya telah naik ke panggung. Lampu sorot menyoroti sosoknya, berdiri dengan gamelan latar dan angin malam yang membawa suara penonton memanggil-manggil. Niken, Niken, Niken. Arya menarik napas dalam. Ia memulai lagu, Salindriku, dengan lirih, hampir seperti berbisik. Penonton terdiam. Lagu itu mengalir seperti doa, bait demi bait, membawa siapapun yang mendengarnya kembali ke malam duet mereka yang pertama. Tapi saat Arya sampai di bagian chorus, suara perempuan masuk dari balik panggung. Niken melangkah pelan, mengenakan kebaya putih polos dan tanpa makeup tebal. Ia memegang mikrofon dengan tangan gemetar, tapi suaranya mantap, Salindriku, kowe ise ana ning atiku. Teriakan penonton membahana. Arya menoleh. Sekilas, ia melihat air mata di pipi Niken. Tapi malam itu, mereka tak butuh kata. Musik menjadi jembatan yang selama ini rusak oleh waktu dan ego. Mereka berdiri berdampingan lagi, bukan sebagai bintang, tapi sebagai dua jiwa yang menolak dipisahkan takdir. Dan di antara lampu sorot, suara gamelan, dan sorak-sorai yang memecah langit Jawa Timur, seolah seluruh alam turut bersaksi bahwa cinta yang tumbuh dari seni, tak pernah benar-benar mati. Penampilan duet malam itu menjadi sejarah. Cuplikan video Arya Gali dan Niken Salindri menyanyikan, Salindriku, beredar luas dan langsung menjadi trending di semua platform. Tangis, tepuk tangan, dan hujan solawat mengiringi mereka dari ribuan penonton yang merasa seperti menyaksikan sebuah kepingan takdir yang akhirnya kembali ke tempatnya. Tapi ketika lampu panggung padam dan sorot kamera berhenti merekam, realitas pun kembali menyapa dengan dingin. Di balik layar, Niken segera ditarik paksa oleh tim manajemennya. Abah Soleh marah besar, kamu sudah menghancurkan kontrak kerja dengan label utama. Bentaknya sambil melemparkan setumpuk kertas kontrak ke lantai. Kamu pikir mereka akan terima penyanyi yang suka main hati di atas panggung?
Tapi Niken hanya berdiri diam, menatap suaminya sekaligus manajernya itu dengan mata sembab. Aku bukan menghancurkan apapun. Aku hanya menyanyikan lagu yang memang lahir dari hatiku, jawabnya lirih. Tapi kalimat itu malah memicu amarah lebih besar. Abah Soleh pergi meninggalkannya, dan sejak malam itu, semua akun media sosial resmi Niken dimatikan. Keesokan harinya, media nasional ramai memberitakan kemunculan kembali pasangan panggung legendaris Jawa Timur, tapi di balik itu, Niken dibekukan dari semua jadwal manggung. Label yang mengontraknya menyatakan kekecewaan, dan sponsor mulai mundur satu persatu. Wiwin Arumita menangis saat membaca email pembatalan acara. Kenapa semua seperti ini, padahal hanya karena satu lagu? Bisiknya. Namun di sisi lain, Arya pun tak luput dari tekanan. Meski banyak yang mendukung, sebagian menyebutnya pembawa pengaruh buruk bagi karir Niken. Arya, yang hanya ingin menyampaikan rasa rindu lewat lagu, kini malah merasa seperti sumber kehancuran. Di tengah badai itu, ia menulis surat terbuka dan mempostingnya di Instagram. Aku tidak pernah memaksa siapapun untuk bernyanyi denganku. Tapi jika lagu, Salindriku, adalah kesalahan, maka biar aku yang menanggung semua hukuman. Tapi izinkan aku menjaga rasa itu, karena bagiku, cinta bukan karir. Ia adalah warisan yang lebih suci dari sekadar sorotan lampu. Surat itu menyentuh jutaan hati. Tapi dunia industri tak semudah itu luluh. Di rumah sakit, kondisi Ki Degleng kembali melemah setelah mendengar kabar putrinya. Kehilangan hampir semua pekerjaan. Seni itu harusnya membebaskan, bukan mengekang, ucapnya dengan suara bergetar. Ia menggenggam tangan Niken dan berkata, kalau cinta kalian memang lahir dari panggung, maka hanya panggung pula yang bisa menyelamatkan kalian. Tapi, apakah kamu siap kehilangan segalanya demi suara hatimu? Pertanyaan itu menghantam Niken lebih dalam daripada amarah siapapun. Malamnya, Niken duduk sendiri di depan jendela kamar rumah ibunya di Kediri. Tanpa riasan, tanpa jadwal, tanpa manajer. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa bebas dan kosong sekaligus. Ia memandangi bulan penuh dan berkata pelan dalam hati, apakah aku memang ditakdirkan hanya sebagai suara, tanpa pilihan atas hidupku sendiri? Di meja, kertas lirik baru yang ia tulis setelah festival masih tergeletak, judulnya, Rindu Gending Cinta. Dan ia tahu pasti, hanya satu orang yang bisa menyanyikannya bersamanya. Angin sore menyapu lembut dedaunan di halaman rumah sakit, tempat Ki Degleng Gondosupono terbaring sejak beberapa bulan terakhir. Aroma obat dan kayu jati dari kursi roda yang terparkir di sudut ruangan bercampur menjadi suasana yang sunyi dan penuh harap. Hari itu berbeda, ada ketegangan lembut yang menggantung di udara. Arya Gali datang tanpa pemberitahuan, membawa sebuket bunga kenanga dan sepucuk surat lagu berjudul, Rindu Gending Cinta, yang ia temukan di kiriman tak bernama di depan pintu rumahnya. Ia tahu siapa pengirimnya, Niken. Di ruang rawat, Niken duduk di sisi tempat tidur sang ayah, menatap wajahnya yang kian renta. Matanya sembab, hatinya masih dilanda gelisah. Ia telah kehilangan kontrak, panggung, dan sebagian karir yang selama ini ia bangun sejak kecil. Tapi yang paling menyakitkan, adalah perasaan bersalah karena telah menyeret nama Arya ke dalam badai yang seharusnya bukan miliknya. Ketika Arya masuk, langkah mereka saling terhenti. Untuk sesaat, tak ada kata-kata. Hanya suara mesin infus yang berdetak pelan, seakan menyadari bahwa dua hati yang pernah terpisah kini berada di tempat yang sama, dan ingin diperbaiki. Ki Degleng membuka matanya perlahan, menatap mereka berdua dengan mata yang sudah sayu, namun masih menyimpan api seorang maestro. Arya, kamu datang lagi, ucapnya pelan. Dan kamu, Niken, anakku, sudah waktunya kalian bicara dari hati. Bukan dari panggung, bukan dari manajemen. Tapi dari dalam sini, ujarnya sambil menunjuk dadanya. Suasana hening berubah menjadi haru saat Niken mencium tangan ayahnya, lalu berkata, aku ingin menyanyi lagi, Pak. Tapi kali ini, bukan karena perintah siapapun. Tapi karena aku ingin. Karena aku, butuh menyelesaikan lagu ini bersama Arya. Ki Degleng terdiam lama. Tangannya gemetar, mencoba meraih surat lagu yang dibawa Arya. Ia membaca lirik-lirik itu perlahan, dan di tengah-tengah, matanya mulai berkaca-kaca. Ini bukan hanya lagu.
Ini permintaan maaf. Ini pengakuan. Dan ini, restu. Ia menatap mereka berdua, lalu berkata dengan suara yang tertahan, "Aku restui kalian bernyanyi bersama. Aku restui kalian berjalan bersama. Karena cinta kalian bukan cinta biasa, ia lahir dari panggung, tumbuh di antara gending, dan hanya bisa hidup jika dinyanyikan dengan jujur." Tangis pecah. Arya memeluk Ki Degleng, diikuti Niken. Dalam pelukan yang tak direncanakan itu, mereka bertiga seperti melepaskan semua beban, luka, dan dendam yang pernah menumpuk di hati. Tak ada manajer, tak ada kontrak, tak ada kamera. Hanya mereka, dalam ruang sempit tapi penuh kejujuran. Malam itu, Arya dan Niken kembali duduk berdampingan di sisi ranjang ayah Niken, menyanyikan perlahan lagu yang belum pernah diperdengarkan kepada siapapun. Suaranya lirih, penuh getar, tapi lebih indah daripada penampilan panggung manapun yang pernah mereka jalani. Di luar jendela rumah sakit, hujan turun perlahan, seolah alam semesta pun ikut menangis, bukan karena duka, tapi karena akhirnya, dua insan yang dulu dipisahkan oleh dunia, kini dipersatukan oleh restu sang maestro. Dan bagi Arya maupun Niken, restu itu bukan hanya izin untuk bernyanyi, tapi juga izin untuk mencintai, dengan utuh. Hari itu, tepat 2 minggu setelah restu Ki Degleng diberikan, panggung megah di Gelora Bung Tomo, Surabaya, berdiri megah untuk konser amal bertajuk, Gending untuk Negeri, acara yang diselenggarakan untuk membantu seniman-seniman tua dan sakit, termasuk Ki Degleng sendiri. Ribuan penonton telah berkumpul, ratusan media meliput, dan satu pertanyaan memenuhi langit-langit venue. Apakah Arya Gali dan Niken Salindri benar-benar akan kembali bernyanyi bersama? Atau hanya akan menjadi kenangan satu malam di Surabaya? Di belakang panggung, Arya mengenakan beskap biru laut, berdiri mematung dengan mikrofon di tangan. Jantungnya berdetak tak karuan. Malam ini adalah penampilan publik pertama mereka sejak Salindriku viral dan karir Niken sempat dibekukan. Tak ada label besar, tak ada manajemen megah, yang ada hanya mereka, lagu, dan kejujuran. Di ruang rias sederhana, Niken menatap cermin. Ia mengenakan kebaya putih gading, dengan sanggul sederhana dan tanpa riasan berlebihan. Matanya mantap, tidak ada lagi keraguan. Penonton bersorak saat lampu padam dan layar LED menampilkan tulisan. Penampilan khusus, Rindu Gending Cinta, Arya Gali dan Niken Salindri. Seketika, ribuan lampu ponsel menyala. Musik gamelan mengalun perlahan, berpadu dengan denting piano yang dimainkan Arya sendiri. Saat bait pertama dinyanyikan, suaranya sedikit bergetar. Namun ketika suara Niken masuk di bait kedua, panggung berubah menjadi ruang magis. Mereka saling menatap, bukan hanya sekadar pasangan duet, tapi dua hati yang akhirnya memilih untuk berdiri di tempat yang sama. Di antara lagu itu, ada narasi yang dibacakan Ki Degleng melalui rekaman. Seni bukan hanya hiburan, tapi wadah menyampaikan cinta paling jujur. Dan jika dua jiwa bersatu karena cinta itu, biarlah dunia yang mendengar. Penonton menitikkan air mata. Banyak yang menggenggam tangan pasangan mereka sendiri, seolah ikut merasakan bagaimana beratnya perjalanan cinta Arya dan Niken. Tidak sedikit pula yang berdiri sambil bersalawat, karena rasa yang dalam itu terasa lebih dari sekadar lagu, itu adalah doa. Saat lagu selesai, hening menyelimuti venue. Arya dan Niken saling berpegangan tangan. Kamera menyorot wajah mereka, dan di layar LED muncul tulisan. Bukan akhir sebuah duet, tapi awal dari cinta yang tak lagi disembunyikan. Tepuk tangan membahana. Air mata Niken mengalir tanpa ia sadari. Arya tersenyum kecil, lalu berbisik di telinganya, "Mulai sekarang, kita nyanyi bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk menjaga kita." Niken mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas di atas panggung. Malam itu bukan hanya tentang konser, bukan hanya tentang lagu yang indah, tapi tentang dua insan yang pernah dipisahkan oleh dunia, akhirnya memilih untuk bersama, dengan atau tanpa panggung, dengan atau tanpa sorot kamera. Apakah itu duet terakhir mereka? Tidak, justru itulah awal dari perjalanan baru, di mana cinta, restu, dan gending berpadu menjadi satu harmoni yang abadi. Dan begitulah akhir dari kisah cinta antara Arya Gali dan Niken Salindri, dua insan seni yang dipertemukan oleh panggung, dipisahkan oleh keadaan, lalu dipersatukan kembali oleh cinta dan restu seorang ayah.
Mereka mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu berjalan mulus, namun akan menemukan jalannya ketika diperjuangkan dengan ketulusan. Dari Magetan hingga Surabaya, dari gending hingga dangdut, dari luka hingga doa, perjalanan ini bukan sekadar tentang musik, tapi tentang keberanian mendengar suara hati. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi, pelajaran, dan pengingat bahwa tak ada cinta yang sia-sia jika dijalani dengan niat yang tulus. Jangan lupa untuk klik like jika cerita ini menyentuh hati kalian. Tulis sholawat di kolom komentar agar kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Dan subscribe channel ini untuk terus mendukung karya-karya budaya dan kisah inspiratif lainnya. Cerita ini bersifat fiktif dan hanya untuk hiburan serta pelestarian budaya Jawa. Semua tokoh, alur, dan dialog merupakan hasil rekayasa imajinasi penulis, meskipun sebagian terinspirasi dari figur nyata. Cerita ini bukan kisah nyata, dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.